Kita melihat dinamika global yang ada begitu ya, ini sebenarnya, kita yang jelas-jelas saja ini kenaikan, tingkat suku bunga yang memang semakin agresif begitu ya dilakukan oleh bank-bank sentral termasuk, Bank Indonesia. Ini kira-kira bisa dijelaskan nggak sih seperti apa nasibnya jika memang, agresivitas dari kenaikan suku bunga ini terjadi sampai di tahun depan paling tidak? Nah, memang suku bunga yang tinggi memang merupakan musuh dari bisnis properti, dari penjualan rumah. Terutama karena memang kalau dengan suku bunga yang naik berarti kan otomatis untuk harga rumah yang sama cicilannya naik ya. Misalnya untuk suku bunga sekarang kan sekitar normalnya suku bunga KPR sekarang sekitar 5-6% yang normal ya. Nah, kalau meningkat menjadi 2% ya mungkin cicilannya akan bisa meningkat 10-15%. Cukup terasa sih. Sehingga memang naturalnya pasti akan memukul daya beli perumahan. Cuman ya developer harus punya kiat-kiat bagaimana menyiasati suku bunga naik ini. Misalnya sementara waktu ada entah dengan subsidi bunga untuk jangka pendek, atau bahkan mungkin membuat produk baru yang lebih ringan harganya. Ya kita harus ada terobosan-terobosan lah supaya gangguan terhadap karena kenaikan suku bunga ini bisa diminimalisir. Baik Pak Toto, ini selain yang tadi Anda sebutkan begitu ya, ini antisipasinya apa sih memang kalau ketika suku bunga ini makin tinggi berdampak juga pada kenaikan bunga KPR, ini kan tentu bisa mengganggu penjualan itu sendiri. Iya betul, memang seperti saya sampaikan tadi memang pasti akan mengganggu ya. Mudah-mudahan kalau cuma suku bunga naik 1%, 2% gitu mungkin masih mudah lah kita siasati tadi dengan subsidi suku bunga jangka pendek ya, dengan berbagai promosi-promosi insentif jangka pendek, entah meringankan biaya KPR, memperpanjang DP dan sebagainya. Itu adalah salah satu jurus-jurus yang biasa dilakukan oleh developer untuk menyiasati suku bunga yang semakin naik. Tapi kalau kenaikannya, mudah-mudahan kenaikannya cuma sekitar 1-2% aja lah. Mudah-mudahan yang kita lihat seperti itu, Bu Safira. Baik Pak Toto, ini seiring dengan pelemahan rupiah begitu ya, kita tahu dolar sangat menekan sekali untuk rupiah dan kondisi daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Ini kalau untuk harga material sendiri kan juga otomatis apakah naik, apakah ini juga mempengaruhi dari harga jual dari rumah sendiri Pak Toto? Oh pasti sih, memang kalau komponen itu pasti akan mengakibatkan harga rumah terdorong naik. Itu tidak bisa kita cegah ya. Apalagi kalau rumah menengah ke atas yang dimana komponen impornya lebih banyak, itu tentu kenaikannya lebih banyak. Rumah-rumah menengah ke bawah yang komponen impornya lebih kecil pasti akan lebih terdampak oleh pelemahan rupiah lebih kecil. Tapi ya katakanlah average tahun ini terakhir ini kan harga bangunan naik sekitar 5-6% begitu ya, mau tidak mau ya kita pass through kepada konsumen. Sebagian mungkin kita hanya menunda kenaikan dan mengurangi margin sementara waktu. Biasanya developer melakukan itu, sedikit menunda kenaikan harga rumah. Tapi at the end ya memang harus dipass through kepada konsumen. Biasanya memang kalau harga sudah naik itu celakanya, harga kalau sudah naik itu jarang turun lagi, itu masalahnya itu. Walaupun kalau sudah naik bahan material itu jarang sekali turun lagi. Baik Pak Toto, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh inflasi dan suku bunga tinggi terhadap harga bahan baku rumah saat ini? Nah itu kalau kita melihat ya, sebenarnya rumah kan komponennya ada harga rumah, ada komponen harga tanah dan harga bangunan. Nah biasanya komponen inflasi harga jual bangunan itu kan sangat berpengaruh lebih pada harga konstruksinya. Tadi harga konstruksinya itu kan kurang lebih mungkin 40%, 50% dari harga rumah.
umumnya ya kalau kita ngomong secara umum aja. Jadi kalau inflasi naik 5-6% ya harga rumah mungkin naik 2-3% begitu Bu. Kira-kira anunya on the average lah begitu.